Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kimia di kelas 12, yaitu tentang makromolekul di bagian 2B tentang karbohidrat. Untuk kompetensi dasarnya di 3.11 dan 4.11 sebagai berikut. Adapun untuk peta konsepnya di bagian 2A kita sudah membahas karbohidrat untuk monosakarida dan disakarida. Sedangkan di bagian 2B ini kita akan membahas fokus ke polisakarida. Untuk topik pembahasannya di bagian kedua meliputi struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan karbohidrat. Tentunya di bagian 2B ini khusus untuk yang polisakarida. Adapun tujuan pembelajarannya di sini di bagian 2B yaitu mendeskripsikan sifat karbohidrat dan mendeskripsikan uji karbohidrat, dan tambahan satu yaitu untuk polisakarida. Sedangkan polisakarida sendiri di sini kalau kita ilustrasikan, monosakarida ketika bergabung dia akan membentuk sebuah disakarida. Dua monosakarida akan membentuk sebuah disakarida. Adapun monosakarida yang bergabung dalam jumlah yang banyak atau mungkin disakarida yang bergabung dalam jumlah yang banyak kita sebut sebagai polisakarida. Berarti polisakarida tersendiri adalah karbohidrat yang merupakan polimer dengan susunan yang panjang dari monosakarida. Di sini jumlahnya bisa mencapai ribuan. Adapun beberapa contoh polisakarida yang penting ada amilum, selulosa, dan glikogen. Polisakarida yang pertama yaitu amilum. Untuk amilum sendiri di sini merupakan polimer tidak bercabang dari 250 satuan atau lebih dari monomer berupa glukosa, dan di sini amilum ini tersendiri ada susunan antara amilosa dan amilopektin, sehingga amilum yang merupakan biasanya kita sebut sebagai padi ini tersusun atas amilosa dan amilopektin. Amilosa sendiri akan memberi efek keras atau perah terhadap pati atau tepung, sedangkan amilopektin ini yang menyebabkan efek lengket. Jadi misalkan untuk beras biasa itu akan lebih banyak mengandung amilosa atau dikatakan amilopektinnya dalam kadar yang lebih rendah, sedangkan untuk beras ketan itu akan memilih amilopektin yang lebih banyak sehingga sifatnya akan lebih lengket. Strukturnya amilosa dan amilopektin bisa diperhatikan pada gambar tayangan ini. Adapun sumber-sumber dari amilum itu sendiri ada di berbagai bahan makanan berupa biji-bijian atau bahan-bahan yang biasa kita kenal sebagai sumber karbohidrat seperti jagung, kentang, ubi, dan sebagainya. Selanjutnya polisakarida yang kedua yaitu selulosa. Untuk selulosa sendiri merupakan rantai linier yang berjumlah ratusan hingga ribuan dari D-glukosa. Adapun selulosa merupakan komponen utama pada dinding sel tanaman, di mana kadarnya sekitar 33% dari tanaman itu atau dinding sel itu berupa selulosa. Untuk selulosa sendiri terdapat pada kapas, yang di mana kapas itu mengandung 90%-nya adalah selulosa, sedangkan pada kayu komponen selulosa itu hampir 50 sampai 60% dari kayu tersebut merupakan selulosa. Di sini perlu diketahui bahwa selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia karena tidak mempunyai enzim selulase, beda dengan beberapa hewan yang punya enzim selulase seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Untuk strukturnya seperti ini selulosa, adapun sumbernya tadi atau terdapat banyak di kapas maupun di dinding sel atau yang ada di kulit dari tumbuhan atau kayu. Selanjutnya untuk polisakarida yang ketiga yaitu glikogen. Glikogen ini merupakan polisakarida simpanan terutama pada otot dan hati. Glikogen terdiri dari glukosa dengan ikatan yang lurus dan bercabang. Artinya glikogen di sini suatu saat bisa habis dan akan terasa sebagai rasa lapar. Jadi glikogen itu ketika habis kita akan merasa lapar, sehingga untuk mensuplainya kita harus dipulihkannya dengan mengkonsumsi makanan. Untuk glikogen sendiri bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti yang disampaikan di awal yaitu rantai lurus dan bercabang. Kita ambil yang ada di kotak ini. Kalau kita zoom atau diperbesar, strukturnya ternyata seperti ini. Berarti bentuknya akan lurus dan bercabang.
Adapun untuk sifat karbohidrat, kita bahas satu-satu. Untuk yang monosakarida ada beberapa sifat, yaitu berupa zat padat berwarna putih, rasanya manis dengan tingkat kemanisan yang paling manis dari fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Adapun yang selanjutnya, sifatnya itu mudah larut dalam air, bersifat optis aktif, artinya bisa memutar bidang polarisasi. Selanjutnya dapat mereduksi Fehling sehingga dapat diidentifikasi dengan reaksi Fehling, dapat diragikan atau mengalami fermentasi menghasilkan alkohol. Untuk sifat karbohidrat yang kedua berupa disakarida, yang pertama yaitu rasanya manis dengan urutan kemanisan yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Ini sifatnya juga sama dengan monosakarida yaitu mudah larut dalam air, dapat mereduksi Fehling kecuali sukrosa karena sukrosa merupakan gula non pereduksi. Selanjutnya, bila dihidrolisis akan menghasilkan 2 monosakarida, dan yang terakhir sukrosa disebut juga gula invert karena dia juga melakukan atau terjadi mutar rotasi atau bersifat optis aktif. Selanjutnya sifat karbohidrat yang ketiga berupa polisakarida. Yang pertama rasanya tawar, sukar larut dalam air, dan jika dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Untuk uji karbohidrat, ada beberapa uji karbohidrat yang bisa dilakukan mulai dari uji molis sampai dengan uji antron. Ada beberapa yang hampir mirip, contoh misalkan nanti di Fehling dengan Benedict. Untuk molis sendiri digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat, ditandai dengan uji positifnya yaitu timbulnya cincin warna merah. Adapun Fehling dengan Benedict ini hampir sama, yaitu untuk menguji adanya karbohidrat reduksi, ditandai dengan adanya endapan merah bata. Untuk uji iodin digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan polisakarida, ditandai dengan warna biru itu menunjukkan polisakarida mengandung amilum, berwarna merah atau ungu mengandung amilopektin, dan berwarna merah coklat jika polisakarida tersebut mengandung glikogen. Untuk uji barfood dikhususkan untuk sampel yang berupa monosakarida, ditandai dengan endapan warna merah. Selanjutnya Seliwanov ini digunakan untuk sampel khusus untuk monosakarida berupa fruktosa, ditandai uji positifnya menghasilkan warna merah. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu uji antron digunakan untuk sampel karbohidrat dengan uji positif menghasilkan warna hijau. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini tentang karbohidrat di bagian 2B. Untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.